Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Sri Sukasih MPD dan juga teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Fauzan Hafiz Firdaus, NIM 239010904 dari PPG Prajabatan UNES gelombang 1 tahun 2023. Ya. Pada kesempatan kali ini sedikitnya saya ingin bercerita terkait dengan tugas aksi nyata, yaitu digital storytelling. Bahwasanya terkait dengan pengalaman saya menyoal kegiatan yang mana hal itu pun ada kaitannya dengan literasi, rasanya sangat-sangat beragam dan kompleks, karena ketika diterjunkan di dalam SD PPL rasanya sangat banyak begitu variasi yang memang tersaji dalam SD, mulai dari kegiatan-kegiatan maupun berupa hal-hal yang memang bisa dilihat melalui kasat mata. Nah, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan pengalaman saya mungkin di dalam perasaan yang membahagiakan begitu, karena kebetulan saya di sini juga alhamdulillah telah menyelesaikan tugas PPL 1 di SDN Jomblang 1, yaitu manakala terkait dengan kegiatan literasi, yang mana hal itu pun juga dituangkan dalam kegiatan P4 atau P5 setiap hari Rabu. Rasanya dari setiap guru dan sivitas akademika di SDN Jomblang 1 bisa menikmati dan juga bisa sama-sama memberdayakan dari peserta didik, karena hal itu pun juga kita sangat menahu betul bahwa ketika ada potensi dari setiap masing-masing peserta didik, hendaknya dapat kita berikan ruang-ruang untuk bisa menyalurkan aspirasinya. Bagaimana kemudian hal itu pun juga bisa disajikan dan juga bisa ditampilkan, bisa didemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain. Nah, maka dari itu, mulai dari hal tersebut tercetuslah berbagai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya. Antara lain kegiatan-kegiatan yang pernah saya temui itu mulai dari di kelas adalah pojok baca. Hal tersebut kemungkinan juga kalaupun memang tidak dimonitor secara berkelanjutan itu rasanya kurang. Nah, maka dari itu disitulah teman-teman PPL hadir untuk bisa memberikan sedikitnya pembelajaran yang bermakna untuk bisa mengaktifkan kembali, merevitalisasi kembali terkait adanya budaya pojok baca, sehingga nanti peserta didik pun juga bisa saling tukar menukar pikirannya, mulai dari budaya semaan, atau nanti juga akan adanya sebuah penyampaian kembali dan juga didengarkan oleh temannya. Begitu pula juga akan bersiklus seperti itu. Itu merupakan sebuah hal yang memang saya rasa menjadi sebuah chemistry tersendiri antar satu dengan yang lainnya dari masing-masing peserta didik. Kemudian beberapa akronim juga yang memang disajikan, mulai dari sambal terasi. Sambal terasi itu yang saya tahu adalah sebuah akronim yang meranah pada penyelarasan dari budaya literasi yang ada di sekolah. Kemudian ada keris tua, kelas inspirasi orang tua, terus kemudian ada beberapa program yang memang itu pun juga dicanangkan dari setiap masing-masing mahasiswa PPL dan juga dikolaborasikan, disampaikan secara asertif kepada guru-guru pamong tentunya. Dan manakala meranah kepada hal-hal yang memang sedikitnya menjadi evaluasi, tentunya kita sama-sama belajar di sini bahwa terkait dengan pelaksanaan literasi, rasanya hal tersebut bisa memberikan sebuah esensi secara tersirat begitu, karena menurut saya ketika budaya literasi ini bisa terlaksana secara tersirat, agaknya hal itu pun juga bisa terresapi mulai dari diri kita masing-masing. Tentunya hal itu pun juga berangkat dari hati kita ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, karena memang literasi ini menjadikan sebuah momok untuk kita bisa bangkit dalam menggapai dan juga mempersiapkan Indonesia Emas
tahun 2045. Dan maka dari itu saya juga berharap di dalam digital storytelling saya ini juga bisa memberikan secerca harapan bagaimana kemudian nantinya ketika kita pun juga melihat pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia, rasanya hal itu pun kita bisa sama-sama bisa telaah kembali bagaimana kemudian literasi itu bisa melosok dan juga bisa memperinci dari berbagai daerah, yang mana kita tahu daerah-daerah 3T masih membutuhkan adanya upaya-upaya dalam peningkatan literasi itu sendiri. Dan disitulah saya semoga nantinya bisa menjadi salah satu orang yang berperan untuk ikut andil dalam kegiatan pemberdayaan literasi di daerah-daerah 3T, yang mana hal itu pun literasi menjadi sebuah fondasi utama dalam membentuk karakteristik dari peserta didik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Matur suwun Ibu Sri Sukasi dan juga teman-teman atas atensi yang telah diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga nanti video saya bisa saya lengkapi dengan sedikitnya dokumentasi dari berbagai kegiatan saya di dalam SDN Jumlah 01, SDPPL 1 saya kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.